siang Bapak, perkenalkan nama saya Janet Devi Cahyadi dari perwakilan Unhas. Dan di sini saya akan mewawancarai Bapak dari Kejaksaan. Ya, siang. Baik Bapak, jadi saya akan bertanya, menurut Bapak, apa itu program Jaga Desa? Ya, sederhananya gini sebenarnya. Jadi kejaksaan itu melalui perintah presiden ya sebenarnya ya. Jadi latar belakang dulu, saya jelasin latar belakang ya. Jadi latar belakang itu kenapa muncul adanya program Jaga Desa, salah satunya ini gini. Jadi di desa itu sering kali ya, dalam tahun 2000, saya ingat dulu ya, di data, di tahun 2024, sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, itu salah satu yang tertinggi, malahan peringkat 1 itu di desa. Nah, jadi melalui direksi presiden atau perintah presiden, muncullah program yang namanya Jaksa Jaga Desa. Karena kenapa? Tujuan utama dari program ini sebenarnya itu tadi, memberikan pemahaman kepada kepala desa ataupun perangkat-perangkat desa agar tidak terjadinya tadi tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Dan juga tujuan lainnya itu dari Jaga Desa ini agar memajukan ekonomi di tingkat desa. Seringkali di tingkat desa ini kan banyak, salah satu yang bagus ya, contohnya ya, itu di wilayahnya Kang Dedi itu. Nah, jadi desa-desa di sana itu sudah mulai bagus, pembangunannya sudah mulai merata. Tapi bagaimana dengan yang lain? Pencairan di tingkat desa terutama itu sangat tinggi. Anggarannya dari negara itu mungkin bisa jadi 3 miliar. Mungkin bisa jadi segitu. Terus juga konflik antar kepentingan. Sering sekali terjadi setiap kali pemilihan di kepala desa itu kan sering sekali terjadinya konflik. Apa sih? Kenapa sih bisa terjadi konflik? Pasti tidak lain karena adanya anggaran yang besar itu tadi. Jadi itu tujuannya. Jadi untuk memberikan pemahaman, memberikan antisipasi agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi, dan tujuan lainnya itu adalah meningkatkan kehidupan atau kelayakan di desa kita. Antara infrastruktur, sarana dan lain-lainnya. Oke? Baik Bapak, bagaimana mekanisme pelaksanaan program Jaksa Garda Desa dalam mendampingi pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa? Ya, dalam hal ini program ini itu lebih tertuju pada pihak kejaksaan yang proaktif. Nah, jadi kita tahu bahwasanya program Jaga Desa ini kan direktif langsung dari presiden. Jadi pihak kejaksaan yang menemui kepala desa bahwasanya menyampaikan bahwasanya kita punya program ini Jaga Desa. Nah, jadi masih berhubung ya, saya jelaskan dulu, untuk wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar ini tidak ada desa. Jadi memang di sini kurang efektif programnya. Lebih efektif di wilayah-wilayah lain, contohnya kayak di wilayah kabupaten lah. Mungkin Takalar, mungkin Baru, atau yang lain lah. Lebih banyak dan lebih efektif di sana karena ada kepala desa di sana. Untuk di sini kita hanya sekedar mungkin begini ya, forum edukasinya atau ya penyampaian kepada setiap lurah. Itu. Oke? Tapi menambahkan sedikit ya. Kan kita kota, jadi kalau di kabupaten kan desa, tapi di kota itu kelurahan. Nah, ada untuk memonitoring dari kejaksaan sendiri ada aplikasi Jaga Desa, yang mana setiap desa atau kelurahan harus menginput ke mana, ke aplikasi Jaga Desa itu. Ya. Jadi kita bisa monitor langsung kelurahan ini, kalau kita kan kota toh, di kelurahan ini seperti apa, kelurahan ini di mana. Nanti kalau ada yang mungkin sedikit janggal atau kurang atau pengisiannya tidak lengkap, itu biasanya kita ada grup WhatsApp sama kepala kelurahan sama lurah-lurah, ada camat juga, jadi kita langsung penyampaian gitu. Ya. Intinya sifatnya itu mencegah dan memberikan pemahaman. Misalnya di kelurahan, salah satu kelurahan di sini ternyata ada anggarannya untuk pembersihan sampah begitu kan. Oh, kok gini, ini ada anggarannya yang dicairkan tapi tidak ada kegiatannya. Nah, itu salah satunya itu bentuk yang kita lakukan itu preventif. Jadi secara
langsung mengingatkan kelurahannya bahwasanya ini kegiatan ini dilaksanakan, tapi banyak yang komplain, Pak, kenapa ini ternyata tidak dilaksanakan. Jadi begitu. Intinya pencegahan sebenarnya. Kita tidak langsung ke arah tindak pidana korupsi ya. Jadi ada namanya itu pencegahan dulu lah. Kita ingatkan harus dilaksanakan kegiatannya begitu. Baik Bapak, apa langkah kejaksaan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa? Ya, sederhananya gini ya. Kita di kejaksaan ini kan ada namanya fungsi penerangan hukum. Nah, apa itu fungsi penerangan hukum? Saya jelaskan sedikit ya. Jadi kejaksaan itu melalui juga dari program prioritasnya Presiden, kejaksaan itu ada penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Nah, saya jelaskan, di penyuluhan hukum itu kita punya namanya jaksa masuk sekolah. Contohnya kayak kakak-kakak atau bapak-bapak ibu jaksa sekalian yang turun langsung ke sekolah. Mulai dari, kalau untuk Kejari Makassar ya, saya jelaskan, Kejari Makassar ini di tingkat SD sama SMP. Kalau untuk Kejaksaan Tinggi, dia tingkat penyuluhan JMS kegiatannya itu di SMA atau SMK. Bisa juga di perguruan tinggi atau apa di sini yang namanya pelayaran, ya, di PIP ya, bisa juga. Akademi. Selanjutnya ada program lainnya. Itu programnya penyuluhan hukum melalui apa? Melalui radio. Atau bisa juga dalam bentuk lain, misalnya apa? Podcast, bisa. Contohnya kemarin itu dari Unhas, jurusan hukum, angkatan berapa saya lupa, programnya itu di podcast. Narasumbernya siapa? Narasumbernya jaksa. Narasumbernya jaksa, boleh juga narasumber dari luar, misalnya temanya terkait perempuan dan anak, berarti ada dari perempuan dan anak, dinas perempuan dan anak, jadi begitu. Nah, program lainnya itu ada namanya penerangan hukum. Nah, disinilah fungsinya, salah satu fungsinya itu di program penerangan hukum bisa kita fungsikan dalam hal ini, jaga desa. Kita melakukan penerangan hukum terkait program kita, jaga desa. Tujuan utamanya tadi balik lagi ke antisipasi atau ke penyuluhan terkait tindak pidana korupsi di tingkat kelurahan atau desa. Nah, di tingkat kelurahan itu biasanya anggarannya berbeda dengan yang di desa ya. Cuma tetap kita menjalankan fungsi kita sebagai salah satunya aparat penegak hukum, juga kita menjalankan fungsi kita sebagai penindakannya ya. Kalau memang sudah kelewat batas gitu ya, ada munculnya indikasi tindak pidana korupsi, kita bisa melakukan tindakan. Atau secara berjenjang kita bisa melaporkan. Kalau di tingkat kelurahan biasanya ada namanya di pemerintah kota itu inspektorat yang masih berwenang untuk melakukan penindakan di awal. Kalau sudah sampai kejaksaan berarti sudah tidak bisa lagi kompromi, berarti sudah bisa dipenjara itu orangnya. Itu apalagi? Baik Pak, harapan kejaksaan terhadap desa-desa di Sulawesi Selatan melalui program jaga desanya apa Pak? Secara garis besar gini ya, bagusnya ini memang di tingkat kejaksaan negeri yang punya menaungi wilayah desa ya. Cuman yang harapan pasti terutama sebenarnya kita itu ingin menjalankan direktif presiden tadi. Untuk apa tujuannya? Untuk kemakmuran desa itu sendiri. Anggarannya yang di desa itu digunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan bertanggung jawab agar baik kemajuan ekonomi, infrastruktur, lain-lain sarana prasarana, bisa juga ke tingkat-tingkat. Mungkin ada programnya yang terkait ekonomi, misalnya desa wisata dan lain-lain. Itu tujuannya untuk perbaikan atau peningkatan ekonomi, lebih ke arah situ. Sisi lainnya adalah penyuluhan kita atau antisipasi kita terhadap tindak pidana korupsi. Ya itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir saya, apa pesan terakhir untuk masyarakat agar lebih sadar hukum dan menjauhi korupsi Pak? Kalau untuk masyarakat ya, satu, masyarakat itu sebenarnya paling utama, masyarakat itu penerima manfaatnya. Kedua, masyarakat itu juga sebagai informannya kita. Jadi masyarakat itu kalau ada tindak pidana di suatu tempat itu jangan cuma diem aja, kasih tahu dong ke aparat penegak hukum, ya. Biar kita bisa melakukan tindakan, entah itu tindakannya pertama kita masih kita melakukan antisipasi, misalnya teguran dulu biar diperbaikin. Misalnya masyarakat melihat di salah satu kelurahan ini yang punya program tertentu yang ternyata programnya itu nggak nyata tapi dicairkan di situ. Nah, ya masyarakat bisa melapor, kita bisa melakukan teguran,
Kita bisa melakukan tindakan preventif lainnya. Contohnya apa? Memberitahukan kepada inspektorat agar melakukan peneguran kepada kelurahan tertentu. Itu. Jadi saya pribadi dan juga mengatasnamakan kejaksaan ya, saya berarti ya. Kita pengennya itu masyarakat proaktif dalam hal pengawasan penggunaan anggaran di tingkat kelurahan ataupun desa, sehingga kembali lagi desa dapat makmur, ekonomi maju, prasarana sarana membaik. Itu.